Saya adalah mahasiswa praktikan dari IAIN Kudus yang akan menggantikan Bu Jihan dengan mata pelajaran fikih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Seperti dalilnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Lah anak-anak, soal kematian tidak ada yang tahu bagaimana kematian akan menghampiri kita, karena semua manusia pasti akan mengalaminya. Tidak peduli dia itu masih muda, tua, atau bahkan dia itu masih anak-anak, bayi, itu semuanya adalah bisa untuk mengalami yang namanya kematian. Jadi anak-anak, setiap yang bernyawa pasti akan menjemput kematian. Di sini seorang muslim wajib untuk mengurusi sesudah orang yang meninggal tersebut, yaitu mengurusi jenazah. Lah bagaimana anak-anak untuk mengurusi jenazah itu? Untuk mengurusi jenazah itu kita sebagai seorang muslim memiliki 4 kewajiban dalam pengurusan jenazah, yang semua ini adalah fardu kifayah. Artinya jika salah satu orang sudah diwakili dan gugur semua kewajiban untuk semua orang, tetapi jika masih belum ada orang yang mewakilinya, berarti berdosa semuanya. Lalu apa saja keempat itu? Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang kedua adalah mengkafani jenazah, yang ketiga adalah mensolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Bahkan dalam keterangan kitab lain disebutkan bahwa seorang muslim juga wajib untuk mengantarkan jenazahnya. Kalau tidak diantarkan, bagaimana jenazah itu bisa untuk memasuki liang lahat? Nah, itu semua adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Jadi, contohnya begini. Ketika ada seorang jenazah di suatu desa meninggal, semua orang itu memiliki kewajiban fardu kifayah terhadap jenazah ini. Apabila sudah ada yang mewakilkan, sudah ada yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan, maka kewajiban itu menjadi gugur untuk semuanya. Tapi apabila tidak ada yang melakukan itu, maka semuanya ikut menanggung dosanya. Lalu bagaimana ketentuannya dalam memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah pastinya adalah yang wajib dimandikan itu harus anggota tubuh yang lengkap, dan juga dia itu harus seorang muslim, itu wajib untuk dimandikan. Kalau jenazahnya orang Kristen itu kita tidak wajib untuk memandikan. Lalu yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah ini biasanya kita sudah tahu bahwa untuk jenazah laki-laki kain kafannya adalah minimal satu, dan juga lebih baik kalau 3 lembar. Nah, bagaimana untuk perempuan, Bu? Kalau untuk perempuan itu adalah 5 lembar. Lalu yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Bagaimana tata caranya, Bu? Tata caranya itu seperti sholat biasa. Yang kita tinggalkan cuma rukuk dan sujud. Ada 4 takbir yang kita gunakan dalam mensolatkan jenazah. Lah bagaimana niat sholat jenazah, Bu?
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hadal mayyiti arba'a takbiratan lillahi ta'ala. Itu untuk mayit laki-laki. Kalau untuk mayit perempuan menggunakan hadihil. Lalu setelah niat kita takbir pertama yaitu membaca Al-Fatihah. Lalu takbir yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi. Lalu takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'alil maswahum. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan punya diganti dengan ha. Lalu takbir yang keempat yaitu membaca doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sama tadi untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk perempuan kita ganti dengan ha. Dan yang terakhir salam. Itu adalah tata cara dalam mensolati jenazah. Lalu untuk menguburkan jenazah seperti biasa, jenazah dikuburkan dalam liang lahat, dan itulah adalah 4 ketentuan kita dalam mengurusan jenazah. Lalu untuk pengurusan jenazah COVID-19 ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Lantaskah kita juga wajib untuk mengurusi jenazah COVID? Karena COVID ini adalah suatu virus ya, atau suatu wabah penyakit yang bisa menular. Seperti itu yang dikatakan oleh ahli kesehatan. Lah bagaimana untuk mengurusnya, Bu? Yang pertama untuk memandikan jenazah. Kalau memang dalam keadaan darurat dan juga kondisi COVID ini bisa dilakukan dengan tayamum. Tayamum yang dilakukan biasanya sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit. Lalu yang kedua yaitu mengkafani. Pasti setiap jenazah wajib untuk dikafani. Loh Bu, kalau kain kafannya tidak warna putih gimana? Itu adalah boleh, tidak apa-apa. Dan juga karena warna putih adalah warna sunnah, bukan warna yang diwajibkan. Misalnya pasien COVID itu menggunakan kain kafan yang berwarna merah, yang berwarna hijau, boleh saja karena itu memang tidak diwajibkan. Lalu untuk mensolatkan jenazah itu juga disolatkan pasien COVID yang tertular COVID ini juga disolatkan seperti manusia yang meninggal seperti biasa. Lalu untuk menguburkannya, lah bagaimana itu Bu? Karena itu kan sudah dipeti dan juga tidak dibuka. Lah bagaimana tali pocongnya? Lah tali pocongnya itu kalau tidak dibuka gimana Bu? Itu tidak apa-apa, karena melepas tali pocong juga bukan merupakan suatu kewajiban. Itu merupakan kesunahan dan juga ittiba dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya adalah setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak peduli dia itu masih anak-anak, tua, muda, dewasa, kita semua akan menjemput yang namanya kematian. Dan setelah yang namanya mati ini, ada yang namanya pengurusan jenazah yang wajib kifayah bagi seorang muslim. Apa saja? Yaitu yang pertama memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazahnya. Baik, apabila nanti ada pertanyaan, anak-anak bisa tuliskan di kolom komentar. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.